Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari DPM PTSP yang notabene mungkin bergerak di pelayanan perizinan. Pertama-tama mungkin mengucapkan turut prihatin dan berduka cita atas terjadinya musibah tersebut. Nah, dari sana, dari informasi dan media yang kami juga melihat dan baca, kami segera mengumpulkan mungkin ya, kembali membuka-buka arsip di dalam sistem, karena memang saat ini di perizinan ini sudah menggunakan sistem online. Jadi semuanya bisa cepat terdeteksi, tidak seperti dulu kan, begitu ada kejadian ini berkas tahun berapa dan lain sebagainya. Jadi kami sudah siap dengan apa yang nanti mungkin rekan-rekan pertanyakan lah atau klarifikasi. Betul. Jadi betul, kaitan dengan PT Multidaya Putra Sejahtera ini, menurut data perizinan yang ada di kami ini, mereka sudah memiliki perizinan yang disesuaikan dengan aturan-aturan dalam sistem OSS sekarang, di mana dia sudah memiliki kaitan dengan NIB atau nomor induk berusaha, di mana tercatat di kami ini mereka sudah mempunyai di tahun 2021 ya dari NIB, kemudian juga diperbaharui karena mungkin sifatnya ada pengembangan jenis-jenis kegiatan atau produksi mereka, sehingga mereka memperbaharui NIB yang 2021 itu dilengkapi atau sesuai dengan pengembangan kegiatan usahanya ini di 12 Oktober 2023. Dalam arti kataan, mereka di awal mereka berproduksi itu sudah lapor ke kami, ya sudah menguruskan perizinannya itu tahun 2021. Tapi dengan seiringnya perjalanan waktu mungkin mereka ada temuan baru atau mungkin ya formula baru dan lain sebagainya. Nah, ini di update lagi di tahun 2023. Nah, jadi di 2021, kemudian tadi saya sampaikan juga bahwa di dalam perjalanannya mungkin ya selama 2 tahun itu mereka menemukan formula baru atau misalnya tadi ya mix dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka memperbarui beberapa item ini di 2023. Jadi secara aturan mereka sudah memenuhi kaitan dengan klausul atau NIB tersebut. Lanjut. Tapi kan ternyata kaitan perizinan ini tidak saja hanya NIB kan, gitu kan, tentu ditindaklanjuti dengan perizinan berikutnya. Nah, sesuai dengan data yang ada di OSS atau sistem perizinan ini, mereka kaitan ke kita ini kembali ke PTSP ini mengurus sertifikat standar ya, kaitan dengan pengujiannya. Itu sama di sini tercatat 12 Mei 2023. 12 Mei ya, 2023. Ya, sama ya 2023. Nah, adapun kaitan dengan izin-izin teknis yang lainnya, sepemahaman saya gitu kan, ya itu tadi mereka harus melengkapi kaitan dengan dokumen lingkungannya gitu kan. Nah, di sana gitu kan mereka tentu bercerita kaitan dengan tadi rumusan-rumusan atau formula-formula yang yang menjadi akhirnya produk pupuk tersebut. Jadi lebih jelas atau detailnya itu tadi kita bisa lihat di dokumen lingkungan. Jadi kami di PTSP ini hanya memproses 2 macam itu aja. NIB dan sertifikasi standar, bahwa memang si produk itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam sistem OSS tersebut. Nyewa gudang gitu ya, dulu pabrik yang memang sudah bangkrut lah sudah gitu kan, dulu tuh informasinya pabrik. Berarti status itu nyewa Pak ya? Kalau data yang ada di kita berdasarkan informasi di lapangan itu sewa mereka gitu. Ya tadi setahu kita bahwa kaitan semua nanti berujungnya tuh di PBG dan izin operasional. Nah, izin operasional misalnya tadi ada dari Dinas Pertaniannya karena mereka obat-obatannya gitu kan, apakah sudah ada uji, kalau istilah makanan ada sertifikasi halal dan lain sebagainya, itu kan memang di luar daripada perizinan-perizinan dasar yang memang diwajibkan atau dalam sistem OSS tersebut. Yang kami layani, yang kami keluarkan dalam perizinan ini, apalagi dengan era
tadi ya cipta Digital, kerja digital ini tentu lebih singkat, lebih cepat. Nah, tadi sampaikan juga kaitan dengan PT Multidaya Putra Sejahtera ini. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sistem OSS itu berbasis resiko, di mana ada 4 ya, rendah, menengah rendah, kemudian menengah tinggi dan tinggi. Nah, jadi kaitan PT Multidaya Putra Sejahtera ini termasuk menengah rendah. Menengah rendah. Artinya gitu, dengan yang rendah itu, jadi ketika mereka memasukkan sistem ya pendaftaran kaitan NIB dan lainnya, dan lainnya ini terbit otomatis. Oh, gitu kan, karena kita juga ada semacam UKM gitu kan, perusahaan-perusahaan kecil yang notabene kategorinya ya itu kategorinya. kategorinya. Jadi kita ya tadi apa ya, memang si sistem tuh langsung keluar tanpa tanpa ada verifikasi lapangan dan lain sebagainya. Nah, nanti mereka mungkin tadi ngurus SNI dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi salah satu persyaratan. Tapi ketika ada terjadi suatu apa-apa, ya tadi dalam hal ini mungkin dinas teknis yang lebih paham ya kaitan dengan tadi mungkin pupuk atau misalnya tadi ada klinik dan rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Setahu saya gitu ya, ketika memang ada terjadi permasalahan, ketika tadi si perizinannya ini misalnya mengganggu atau itu marka jalan atau misalnya DMJ dan lain sebagainya, itu mungkin nanti yang teknisnya PUPR gitu kan, tapi tentu dibantu oleh penegak perdanya Pol PP gitu. Nah, kayak sekarang kita ini tentu yang lebih reaktif dan lebih paham. Oh, ini campurannya misalnya gitu kan, segala macam mungkin antara dinas dinas kesehatan gitu kan. Tapi karena dia tidak punya hak eksekutor, mungkin nanti koordinasi dengan pihak Satpol PP, penegak perda. Dan kalau memang melanggarnya ini adalah melanggar perda ya. Tapi ketika pidana ya tadi itu mungkin ya dari pihak kepolisian, betul.